Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak usulan tahun apa yang dipakai oleh kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahwa tahun lahirnya Sayyidina Nabi Muhammad. Kalau begitu sama dengan tahun baru sebelumnya, itu Masehi. Oleh karena itu tidak diterima, Pak. Bukan miladiah, bukan lahirnya Nabi Muhammad, bukan tahun Nabi menerima wahyu pertama, bukan nuzulnya Quran, bukan Isra Mi'raj, tapi tahun yang dipakai dalam Islam atas usulan Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah tahun hijrah. Kata ini, Pak, adalah sebuah kata yang sangat penting bagi seorang muslim miliki ini, melebihi dari kata-kata yang lainnya, sehingga diletakkanlah tahun hijrah. Hijrah berarti ukurannya pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa kata-kata hijrah, pindah Nabi dari Mekah ke Madinah, Mbak? Sebuah kata yang dijadikan Umar karena atas usulan Ali bin Abi Thalib yang menjadi 6 dari pansusnya hijrah, 6 orang panitia khusus yang menjadi suksesnya hijrah Nabi SAW. Salah satunya Ali sebagai anak remaja waktu itu yang rela tidur di rumahnya Nabi, di kamarnya Nabi, di tempat tidurnya Nabi, selimutnya Nabi untuk mengawal Nabi hijrah. Ini sosok Ali bin Abi Thalib, dan Ali mengatakan tidak ada peristiwa yang dialami Nabi dari rangkaian peristiwa itu yang paling terpenting melebihi kata hijrah, dan itu yang kita pakai. Sehingga seorang muslim kalau selalu melekat kata hijrah itu ada mempengaruhi, Pak, akidahnya, mempengaruhi imannya, mempengaruhi amalnya. Nah, kan kita mengenal juga tahun yang disebut dengan Masehi. Tentu kita kenal bahwa Masehi adalah dari kata Isa al-Masihi. Tentu bulannya Januari sampai Desember. Kalau Islam memakai bulan tersendiri dari Al-Muharram sampai Zulhijjah. Yang kita kenal bulan-bulan ini sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nama bulan ini sudah ada. Karena yauma khalaqas samawati wal, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengatakan 12 bulan, bahwa inna iddat asyhur indallah isna asyara, sungguh hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Tapi 12 di sini, Pak, adalah bulan yang Al-Muharram sampai Zulhijjah. Al-Muharram sampai Zulhijjah, dan kata Nabi arba'atul hurum. Di antara 12 itu 4 yang haram menurut Nabi. Artinya haramnya di sini dihormati, dimuliakan karena posisinya, yakni masuk bulan ini, masuk Al-Muharram, mundur sedikit ke Zulhijjah, mundur lagi 1 bulan ke Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, tambah dengan yang di tengah-tengah Rajab. Ini 4 bulan kita. Nah, salah satu yang banyak dianjurkan di sini di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Nah, kalau 10 Muharram itu, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anjallahu Musa, Allah menyelamatkan Musa, wa gharraka Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun pada hari yang sama itu. Selamat Nabi Musa. Karena itu kata Nabi, nahnu nashkuru ilallah subhanahu wa ta'ala, kami bersyukur kepada Allah. Kenapa? Haza yawmun azim, hari ini adalah hari yang paling mulia. 10 Muharram ini maksudnya, Pak, Senin depan itu yawmun azim, hari mulia. Kenapa mulia? Karena selamat Nabi Musa, tenggelam Fir'aun. Nah itu, Pak, hari bersyukurnya kaum muslimin itu sebenarnya di bulan Muharram.
Nabi Nuh selamat banjirnya Pak dan reda, itu bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara setelah 7 tahun, itu keluar pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelan oleh ikan, dan sebagian riwayat itu keluar pada bulan Muharram. Nabi Musa selamat pada bulan Muharram. Karena itu Nabi Muhammad bersyukur pada bulan Muharram, yang insya Allah bulan ini terutama di tanggal 10 jamaah sekalian, itu hari yang paling agung, hari yang paling mulia. Kata seorang tabiin besar, Pak, jangan lewatkan 3 angka 10. 3 Pak angka 10. 1, 10 Muharram. Yang kedua 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu hari terbaik dalam seluruh hari yang Allah ciptakan. Dan yang kedua adalah ketiga 10 di akhir Ramadan, ada Lailatul Qadar. Jadi kami mengingatkan jemaah sekalian, wanti-wanti 3-10 ini. Apa ibadah yang paling bagus kita lakukan ini Muharram ini? Perbanyak kita berpuasa, terutama 10. Jangan takut-takut, Pak. Ini saya lihat kalau bulan Muharram sepi pengantin, sepi masuk rumah baru, sepi syukuran. Saya heran ini, Pak. Dan ulama menjawab, kenapa takut? Karena tenggelamnya Fir'aun. Fir'aun tenggelam sehingga dia tokoh dunia sampai heboh. Seandainya hari ini Pak dimuat, itu viral itu. Bagaimana itu Fir'aun tenggelam? Karena dia mengaku dirinya Tuhan. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukum la'ala, saya Tuhan paling tinggi. Saking hebatnya dia bisa bikin istana di atas air. Tapi ketahui Pak, Fir'aun juga binasa di atas air. Dia bisa bikin istana di atas air, tapi binasa juga di atas air. Itu tenggelam tanggal 10 Muharram. Wajar Pak kalau orang ketakutan pada hari itu 10 Muharram atau di bulan Muharram. Itu terutama pengikutnya Fir'aun. Pengikutnya Fir'aun kalau takut bulan Muharram wajar. Tapi yang saya herankan kalau di warga dinas sosial juga takut bulan Muharram, ya saya juga heran, baku apa dengan Fir'aun? Kan tidak ada hubungannya kita. Yang tenggelam kan di sana, kita di sini. Sampai tidak mau bikin acara, tidak mau masuk rumah baru, tidak mau beli. Ya kalau bisa Pak, bisa menikahkan maksudnya, ya menikahkan anak tak, itu di bulan Muharram bagus. Kalau Anda memang sempat menikah yang kedua kalinya, maksudnya meninggal istri tak, nah menikah lagi 2 kalinya, bulan Muharram bagus. Kalau sudah ada ya jangan Pak, itu mau saja disyukuri itu yang satu itu, ya ambillah ditambahi, jangan ditambahi itu. Tapi seandainya Pak ada kesempatan Muharram itu paling bagus ditunjukkan. Nah, saya melihat kaum muslimin kalau 10 Muharram rata-rata bukan dilarang, boleh. Tidak ada masalah beli ember, beli timba, beli apa itu, beli apa barang pecah belah. Ya, tapi ingat Pak, ya tidak ada satupun keterangan menjelaskan itu kecuali hadisnya hadis palsu. Memang ada hadis bahwa siapa yang membelanjai keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan cukupkan rezekinya untuk selama 1 tahun. Hadis itu Pak palsu. Kemungkinan hadis itu dibuat oleh penjual ember dan penjual masker. Jadi jangan terpengaruh. Kalau memang kebutuhan tak mau belanja, belanja saja. Tapi jangan atas nama hadis itu lalu kita mau borong. Sesekali kita ke pasar Butung, songkok, sajadah, sarung, asyura. Kalau hakikat syura, syura itu kan dari kata asyara. Asyara itu Pak artinya hari ke-10. Apapun yang dibikin tanggal 10 sebenarnya itu namanya syura. Kalau satu bikin bubur bagus, satu bikin donat syura, satu bikin es buah syura, apapun. Tapi prinsipnya jangan dimakan sore hari, itu dibukai. Karena dianjurkan berpuasa pada hari itu. Alangkah bagusnya juga kalau bisa puasa 1 hari sebelumnya, tanggal 9.
Karena Nabi itu berpuasa 2 hari, 9 dan 10. Maksudnya Nabi pernah merencanakan kalau tahun depan masih dapat ke Muharram, maka kita puasa tanggal 9. Ternyata Nabi itu meninggal. Berarti Nabi juga tidak tahu kapan dia wafat, meninggal. Tapi Nabi sudah rencanakan, sudah juga ucapkan. Ini namanya hadis hammiyah, hadis semangat, hadis motivasi, hadis perencanaan yang Nabi sudah lakukan. Yang intinya Pak, bahwa bulan Muharram itu bulan pertama, bulan kehormatan, dan apapun yang kita lakukan tidak ada Pak kecuali hasilnya nanti di perjalanan di tahun-tahun kita ini, kita bisa lebih baik, lebih mulia, lebih meningkat.